Ternyata CrossZero tidak hanya berhenti di filmnya saja, di mana karakter-karakter berandalan dari Suzuran ini tiba-tiba nyasar dan muncul sebagai cameo di film lain, yang kemunculannya seringkali luput dari perhatian banyak orang. Dan berikut adalah deretan cameo karakter CrossZero yang muncul di film lain. Makise Takashi sempat muncul di serial komedi berbudget rendah berjudul Yusa Yoshihiko to Akuryu no Kagi yang merupakan season kedua dari seri Yusa Yoshihiko. Nah, kemunculan Makise Takashi ada di season kedua episode ke-6 yang rilis tahun 2012 lalu. Kisahnya bermula saat Yoshihiko dan timnya tiba di sebuah desa. Mereka mendengar kabar kalau pemilik kastil di sana mempunyai kunci misterius yang sedang mereka cari. Menariknya, kunci itu bakal diberikan cuma-cuma kepada pemenang turnamen bela diri alias Budokai yang diadakan di desa tersebut. Demi mendapatkan kunci itu, Yoshihiko pun memutuskan untuk ikut bertanding. Disinilah serunya, salah satu penantang Yoshihiko ternyata adalah Makise Takashi. Tapi di seri ini, namanya diubah menjadi Borkano atau Volcano. Meski namanya beda, kita semua pasti langsung tahu kalau dia adalah Makise Takashi dari penampilannya yang memiliki bekas luka di wajah. Namun kali ini memiliki rambut alih-alih botak. Terlebih lagi di sini, dia malah memanggil Yoshihiko dengan nama Serizawa. Yang mana memang sama-sama diperankan oleh Takayuki Yamada. Borkano menantang Yoshihiko demi merebut puncak kekuasaan Suzuran. Dan sempat memention julukan Serizawa yaitu Hyakuju no Ou atau King of Beasts. Tentu saja, Yoshihiko cuma bisa kebingungan mendengar ucapan Borkano yang sama sekali tidak dia mengerti. Saat pertandingan dimulai, alih-alih baku hantam seperti di CrossZero, Borkano malah terus-menerus menggunakan gerakan menyundul ke arah Yoshihiko yang merupakan jurus andalannya Makise Takashi. Tapi tentu saja dibawakan dengan gaya yang kocak dan tidak serius. Sayangnya, fokus Borkano sempat terpecah beberapa kali karena terdistraksi oleh salah satu teman perempuan Yoshihiko. Pada akhirnya, Borkano malah terpancing untuk mengejar perempuan itu sampai keluar arena dan langsung dinyatakan diskualifikasi. Aduh, keluar dikit jir. Masih di seri yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini ada di season ketiga episode 9 yang rilis 2016 lalu. Kalau sebelumnya cuma kemunculan Makise, kali ini giliran sang monster Suzuran, Tamao Serizawa, yang muncul. Ketimbang disebut cameo, sepertinya lebih cocok disebut parodi karena diperankan oleh aktor aslinya. Jadi ceritanya Yoshihiko dan teman-temannya sedang menjalankan misi mencari orb ketujuh di sebuah desa yang bentuknya mirip gedung sekolah SMA. Usut punya usut, orb tersebut ternyata berada di dalam tubuh seorang siswi SMA bernama Sonoka. Nah, syarat untuk mengeluarkan orb itu adalah Sonoka harus jatuh cinta kepada Yoshihiko atau salah satu dari anggota timnya. Awalnya Yoshihiko berusaha jadi cowok idaman, namun gagal. Akhirnya ia diberi pilihan untuk mengubah karakternya menggunakan sebuah tuas dan memilih antara mode M alias masokis atau mode S alias sadistis. Yoshihiko memilih mode S dan besoknya ia berubah menjadi Serizawa. Penampilannya yang mengenakan seragam gakuran hitam dengan kemeja Hawaii di dalamnya benar-benar merepresentasikan sosok Serizawa. Mulai dari gestur tubuh, ekspresi wajah, sampai cara bicaranya, sama seperti di film CrossZero. Tidak hanya penampilannya saja yang mirip, referensi ke film aslinya juga banyak di sini. Bahkan ada yang nyeletuk kalau Yoshihiko yang sekarang bisa merebut puncak kekuasaan Suzuran. Ada juga adegan di dalam kelas. Setelah melakukan aksi kabedon ke Sonoka, Yoshihiko dengan santainya bilang kalau dia gak mau ikut pelajaran dan lebih memilih bermain mahjong di atap sekolah. Ini jelas merujuk pada kebiasaan Serizawa yang suka main mahjong di atap sekolah bareng teman-temannya.
Puncaknya ada di bagian akhir. Yoshihiko ditemukan oleh Sonoka tergeletak babak belur di lantai gimnasium sekolah, yang mana ini merupakan reka adegan dari momen kekalahan Serizawa saat melawan Takeya Genji di film Cross Zero yang pertama. Sambil tergeletak tak berdaya itulah dia menyatakan perasaannya ke Sonoka. 好きだからお前が Berkat ketulusannya atau mungkin karena pesona sangarnya, Sonoka akhirnya jatuh hati dan orb yang mereka cari pun berhasil keluar dari tubuhnya. Lagi-lagi ada kemunculan Makise Takashi. Namun berbeda dari sebelumnya yang muncul di seri komedi, kali ini ia muncul di film berandalan Blue Fate yang rilis tahun 2025 lalu. Blue Fate sendiri menceritakan dua remaja bermasalah bernama Ikuto dan Ryoma yang bertemu di penjara remaja. Mereka menjadi sahabat dan bermimpi untuk ikut serta dalam acara bela diri Breaking Down setelah mendengar wejangan dari Mikuru Asakura. Setelah bebas, mereka berusaha berubah, bekerja dan berlatih di gym demi menggapai mimpinya. Nah, Makise Takashi muncul di awal film. Ada pada adegan saat Ikuto dan Ryoma pertama kali bertemu di toilet penjara remaja. Begitu mereka selesai berkenalan, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam toilet. Dia mengenakan seragam penjara remaja dengan bekas luka di wajahnya yang sudah menjadi ciri khas seorang Makise. Cuma bedanya di sini rambutnya dibiarkan agak panjang. Karena kemunculannya, Ryoma keheranan kenapa ada orang tua di penjara remaja. Berbeda dari cameo sebelumnya yang namanya diubah, di sini disebut dengan lengkap. Karena dibilang tua, ia lalu memperkenalkan dirinya secara gamblang sebagai Makise Takashi 18 tahun dari kelas 3C Suzuran. スズラン高校3年 C 組牧瀬隆18歳だこの野郎 Karena dikata tua, akhirnya Makise menyerang dan dikalahkan oleh Ikuto hanya dalam satu pukulan sampai terlempar keluar dari toilet. Menariknya, sejak awal tidak ada rencana untuk memunculkan karakter Makise Takashi. Hanya kemunculan aktornya saja tanpa menyebutkan nama. Pada saat menemani Sutomu Takashi fitting kostum, Kyosuke Yabe bercanda melihat penampilan Sutomu yang sepertinya tidak familiar dengan kepala botak dan bekas luka di wajahnya. Candaan Kyosuke Yabe itu pun diwujudkan dengan perubahan dialog dengan mengkonfirmasi karakter Makise Takashi. Sutradara film ini yaitu Takashi Miike, yang mana juga sutradara dua film Cross Zero, sempat menghubungi Hiroshi Takahashi selaku mangaka Cross X Wars untuk meminta izin menggunakan karakternya. Masih di film yang sama seperti sebelumnya, kali ini ada kemunculan Wasio Gota. Wasio muncul di adegan setelah Ikuto dan Ryoma bebas dari penjara remaja, di mana mereka kemudian bekerja di sebuah pabrik. Nah, Wasio muncul sebagai senpai atau senior mereka di pabrik tersebut. Di sana, Wasio mengajari cara memotong plat besi dan menyuruh mereka untuk melakukannya juga. Tapi mereka enggan karena menganggap pekerjaan itu berbahaya. Di sini dia terlihat lebih dewasa walau gaya bicaranya masih sama. Hal yang mengkonfirmasi kalau karakter ini adalah Wasio Gota adalah karena dia dipanggil Wasio-san oleh rekan kerjanya yang lain. Meskipun di IMDb atau My Drama List nama karakternya disebut sebagai Izumi Wataru, tetapi di web agensi aktornya ia disebut memerankan Wasio Gota. Penampilannya sendiri terhitung cukup singkat karena hanya ada 2 adegan saja. Mungkin ini menjadi cameo yang sudah banyak orang tahu dan paling mengejutkan saat pertama kali tayang, karena yang muncul adalah karakter utama dari film Cross Zero, Takeya Genji. Takeya Genji muncul di seri berandalan komedi berjudul Kyokara Orewa yang tayang 2018 lalu. Seri ini sendiri menceritakan tentang 2 siswa yang baru pindah sekolah, yaitu Takashi Mitsuhashi dan Shinji Ito. Ketika memasuki sekolah baru, mereka memutuskan untuk mengubah citra diri menjadi siswa badung atau preman sekolah. Nah, Takeya Genji muncul di awal seri pada adegan ketika Mitsuhashi ingin mengubah gaya rambutnya menjadi blonde perm. Di sini penampilan Genji jadi terlihat lebih dewasa dengan menumbuhkan kumis dan memakai pakaian tukang cukur, tapi tetap dengan gaya rambut muletnya yang menjadi ciri khas seorang Takeya Genji.
Mereka sempat mengobrol tentang Mitsuhashi yang mulai hari itu akan jadi siswa pindahan yang menjadi berandalan. Takeya Genji pun sempat memberi wejangan, walaupun ingin menguasai puncak sekolah, jangan pernah menantang orang yang sudah ada di puncak, apalagi kalau tipenya seperti King of Beasts. Soalnya itu bakal menyusahkan. 学校のてっぺん取るとか言ってもともと番長だった百獣の王的なやつに喧嘩売ったりそういうのダメだからね。ほんといろんな人に迷惑かけるから。 Nah, perkataan tukang cukur ini jelas merujuk ke cerita Takeya Genji di Cross Zero saat ia menantang sang King of Beasts Tamao Serizawa untuk menguasai puncak susuran. Apalagi di barbernya juga tertulis Hair Salon Genji. Karena kedua film ini sama-sama bertema berandalan, adegan ini jadi kelihatan seperti seorang senior yang sedang memberi arahan kepada juniornya. Cameo Sun Oguri ini sendiri merupakan bentuk dukungan kepada Kento Kaku atas permintaan sutradara seri ini, Yuichi Fukuda, yang juga menyutradarai Yusa Yoshihiko. Sebelumnya pun, Yuichi Fukuda memang pernah terlibat dalam proyek film yang diperankan oleh Sun Oguri, yaitu Gintama Live Action. Kemunculan Serizawa di film Blue Fight. Pada adegan Ikuto dan Ryoma melakukan audisi Breaking Down, ada sosok orang yang memakai kostum Shirokuma atau beruang kutub yang tampilannya rusak dan penuh tambalan. Di adegan tersebut, pria berkostum beruang kutub itu menghadang Ikuto dan bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Yang kemudian dijawab, tidak pernah oleh Ikuto. Lalu Ikuto dan Ryoma pergi meninggalkan pria tersebut. Nah, setelah mereka pergi, pria berkostum itu melepaskan kepala beruangnya dan terlihat kalau aktor di balik kostum itu adalah Takayuki Yamada, pemeran Serizawa di film Cross Zero. Seperti yang kita tahu, Serizawa digambarkan sebagai orang yang miskin dan kostum beruang penuh tambalan tersebut seolah mengindikasikan hal itu. Selanjutnya ada kemunculan Ken Katagiri di Semesta High and Low. Ken Katagiri muncul di seri 6 From High and Low the Worst episode ke-6 sebagai pasien rumah sakit berada di ruangan yang sama dengan Seiji. Dia memperingatkan kalau sudah lewat jam makan siang, tapi ujung-ujungnya dia malah mengambil makanan yang diberikan Arata ke Seiji. Lalu muncul lagi sekilas sedang bermain Kosogi dengan perawat. Kemunculan yang kedua ada di film High and Low the Worst Cross saat terjadi kemacetan di underpass yang disebabkan oleh gerombolan aliansi 3 sekolah di saat menyerang Oyako. Di sini dia sok-sokan keluar dari mobil karena macet, tapi setelah melihat sumber kemacetannya dia malah langsung lari kabur. Nah, di kedua kemunculan ini sifat dan sikap karakternya sangat mirip dengan karakter Ken Katagiri dari Cross Zero. Apalagi di film ini, High and Low memang sedang crossover dengan Cross X Wars. Namun karena kedua karakter ini tidak ada konfirmasi apakah memang sebagai cameo karakter atau hanya aktor saja, makanya tidak dimasukkan ke daftar utama dan ditaruh di honorable mention. Jadi, apakah menurut kalian mereka ini memang Serizawa dan Ken Katagiri? Dan itulah tadi pembahasan mengenai kemunculan cameo karakter Cross Zero di film lain. Bagaimana menurut kalian? Cameo mana yang belum kalian tahu atau kemunculannya yang paling mengejutkan? Dan jika kalian menemukan kemunculan cameo karakter Cross Zero lainnya, silahkan tulis di kolom komentar.